sebagai tersangka. Dalam kerangka tersebut, pemohon memohon agar Yang Mulia Hakim Pra-Peradilan menguji keabsahan penetapan tersangka terhadap pemohon oleh termohon berdasarkan aspek syarat kecukupan alat bukti, pemenuhan prosedur, dan kewenangan termohon sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1. Penetapan tersangka wajib memenuhi ketentuan pasal 90 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP baru dan tidak dapat dilakukan berdasarkan dasar hukum yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Prosedur penetapan tersangka telah diatur secara limitatif dalam ketentuan pasal 90 ayat 2 dan 3 KUHP baru, yakni penetapan tersangka harus dituangkan dalam surat penetapan tersangka yang ditandatangani penyidik dan diberitahukan kepada tersangka paling lama 1 hari sejak surat dikeluarkan, serta memuat identitas tersangka, uraian singkat perkara dan hak tersangka. Dalam perkara aku hingga permohonan pra-peradilan ini diajukan, pemohon hanya menerima surat pemberitahuan penetapan tersangka tanggal 9 Januari 2026. Sementara surat penetapan tersangka sebagaimana dipersyaratkan pasal 90 ayat 2 dan 3 KUHP baru tidak pernah diterima. Selain itu, surat pemberitahuan penetapan tersangka tanggal 9 Januari 2026 menguraikan rangkaian dokumen yang disebut sebagai dasar telah mencantumkan, yaitu 1. Sprindik KPK RI tanggal 8 Agustus 2025, 2. Sprindik KPK RI tanggal 21 November 2025, 3. Keputusan pimpinan KPK nomor 88 tahun 2026 tanggal 8 Januari 2026 tentang penetapan tersangka, dan 4. KPK Sprindik KPK RI tanggal 8 Januari 2026. Yang Mulia, dalam perkara aku ada 3 sprindik Yang Mulia, namun pemohon hanya pernah dipanggil atas sprindik pertama tanggal 8 Agustus 2025, yaitu sprindik yang disebut oleh termohon adalah sprindik umum. Untuk sprindik kedua tanggal 21 November dan sprindik ketiga tanggal 8 Januari 2026 bertepatan dengan hari penetapan tersangka tidak pernah ada pemanggilan terhadap pemohon. Bahkan ada pemanggilan pada tanggal 16 Desember 2026 masih menggunakan sprindik pertama, yaitu sprindik tanggal 8 Agustus 2025, padahal sudah ada sprindik kedua tanggal 21 November 2025. Bahwa penyidikan yang khusus pada subjek tersangka atas diri pemohon baru dimulai pada tanggal 8 Januari 2026, sehingga berdasarkan konstruksi pasal 361 huruf B KUHP baru, ketentuan yang berlaku untuk penyidikan atau penuntutan dalam perkara aku wajib tunduk pada ketentuan KUHP baru. Penetapan tersangka terhadap pemohon oleh termohon tidak memenuhi prosedur karena tidak menerapkan ketentuan peralihan dan ketentuan hukum yang berlaku pada saat penetapan tersangka dilakukan, yakni pasal 618 dan pasal 622 KUHP baru serta pasal 361 huruf B KUHP baru. Sebaliknya, penetapan tersangka justru mendasarkan sangkaan pada pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, selanjutnya disebut Undang-Undang Tipikor, serta ketentuan pasal 55 KUHP lama atau ketentuan lama yang dalam revisi peralihan tersebut telah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, sehingga penetapan tersangka aku tidak sesuai prosedur penerapan hukum yang berlaku pada saat penetapan tersangka dilakukan. Konsekuensinya, penetapan tersangka aku haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Bahwa demikian, penetapan tersangka terhadap pemohon tidak sesuai prosedur, baik karena tidak memenuhi prosedur formil penetapan tersangka menurut pasal 90 ayat 2 dan 3 maupun karena tidak menerapkan ketentuan peralihan dan ketentuan hukum yang berlaku menurut pasal 361 huruf B KUHP baru junto pasal 618 KUHP baru serta pasal 622 KUHP baru, melainkan tetap mendasarkan pada ketentuan pasal yang telah dinyatakan dicabut atau tidak berlaku, sehingga patut dan beralasan hukum penetapan tersangka aku dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 2. Mengenai syarat ketentuan penetapan tersangka minimal 2 alat bukti yang sah tidak dipenuhi. Penetapan tersangka terhadap pemohon oleh termohon tidak memenuhi ketentuan pasal 90 ayat 1 KUHP baru karena standar minimal 2 alat bukti diposisikan bukan sekedar kuantitas, melainkan 2 alat bukti yang sah, relevan dan telah ada sebelum penetapan tersangka dilakukan, yang sejalan dengan praktik
Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016, tanggal 19 April 2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan pra-peradilan dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2014. Dalam perkara tindak pidana korupsi yang dipersangkakan, yakni pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang Tipikor, setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25 Tahun 2016 yang menghapus frasa dapat sebelum unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menyebabkan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dinyatakan sebagai delik material yang mensyaratkan kerugian negara yang bersifat nyata dan pasti atau actual loss serta dapat dihitung bukan sekedar potensi kerugian. Hal tersebut sejalan dengan definisi kerugian negara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Oleh karena itu, alat bukti yang sah dan memiliki relevansi terhadap unsur kerugian negara tersebut harus berupa hasil audit atau laporan hasil perhitungan kerugian negara yang dinyatakan atau ditetapkan oleh lembaga yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 17 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK dan penjelasan pasal 603 KUHP baru yang menyatakan yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara adalah berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga negara audit keuangan. Pada saat penetapan tersangka dilakukan oleh termohon, tidak pernah terdapat alat bukti berupa hasil audit atau laporan hasil perhitungan kerugian negara dari lembaga yang berwenang. Oleh karenanya, penetapan tersangka terhadap pemohon oleh termohon belum memenuhi syarat minimal alat bukti yang cukup dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 3. Mengenai termohon yang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan maupun menetapkan pemohon sebagai tersangka, bahwa ketentuan pasal 90 ayat 1 dan 2 KUH baru menegaskan bahwa penetapan tersangka harus dilakukan oleh penyidik dan dituangkan dalam surat penetapan tersangka yang ditandatangani oleh penyidik. KUH baru juga mendefinisikan penyidik secara limitatif, yaitu Polri, PPNS, dan penyidik tertentu yang diberi kewenangan oleh undang-undang. Dalam konteks KPK atau termohon, pasal 21 Undang-Undang KPK amandemen tidak lagi menempatkan pimpinan KPK sebagai penyidik. Dalam hal ini ketentuan lama yang menyatakan pimpinan sebagai penyidik telah diamandemen, sehingga pimpinan KPK tidak berwenang menandatangani tindakan yang secara hukum harus dilakukan oleh penyidik. Bahwa kewenangan penindakan termohon dalam pasal 6 huruf E dan pasal 11 Undang-Undang KPK amandemen relevan terutama bila perkara menyangkut kerugian negara sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 dan pasal 2 Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Kerugian negara didefinisikan secara limitatif sebagai kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sesuai ketentuan pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Bahwa kuota haji sebagai objek penetapan tersangka terhadap pemohon tidak termasuk dalam definisi keuangan negara sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dan kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 22 angka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Sehingga objek perkara akuo yang menjadi dasar persangkaan termohon tidak relevan dengan unsur kerugian negara yang menjadi kewenangan termohon sebagaimana diatur dalam pasal 6 huruf E dan pasal 11 Undang-Undang KPK amandemen. 4. Mengenai penyidikan dan penetapan pemohon sebagai tersangka tidak memenuhi syarat kecukupan bukti mengenai adanya perbuatan secara melawan hukum dan atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada pemohon terkait penerbitan Keputusan Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024. Penyidikan dan penetapan pemohon sebagai tersangka tidak memenuhi syarat kecukupan bukti, baik terkait tuduhan adanya aliran dana dari penyelenggaraan ibadah haji khusus kepada pemohon, maupun terkait tuduhan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan KMA Nomor 130 Tahun
2024 tentang kuota haji tambahan tahun 1445 Hijriah atau 2024 Masehi. Termohon menjadikan KMA 130 tahun 2024 sebagai alat bukti untuk menyatakan adanya perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan kewenangan oleh pemohon, sebagaimana juga disampaikan termohon kepada pers dan diberitakan media. Bahwa penggunaan KMA 130 tahun 2024 sebagai salah satu dari dua alat bukti yang cukup tidak memenuhi syarat kecukupan bukti mengenai adanya perbuatan secara melawan hukum dan atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada pemohon terkait penerbitan KMA 130 tahun 2024. Bahwa pembagian tersebut didasarkan pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 sesuai dengan diskresi pemohon berdasarkan ketentuan tersebut dengan memperhatikan keadaan atau perubahan di lapangan demi kelancaran serta keamanan penyelenggaraan ibadah haji untuk menekan jatuhnya korban jiwa jamaah haji saat ibadah haji berlangsung, dan juga mendasarkan kepada kesepakatan internasional antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi Taslimatul Hajj atau MOU yang mana menyatakan kuota haji tambahan diperuntukkan untuk zona reguler 10.000 dan zona khusus 10.000. Diperuntukkan untuk haji jamaah haji reguler 10.000 dan jamaah haji khusus 10.000. Bahwa untuk menyematkan sangkaan bahwa tindakan pemohon dalam menerbitkan KMA 130 tahun 2024 adalah bentuk perbuatan secara melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang, seharusnya sudah diketemukan alat bukti yang cukup yang dapat membuktikan dan atau menunjukkan bahwa KMA 130 tahun 2024 merupakan perbuatan melawan hukum dan atau perbuatan menyalahgunakan kewenangan berdasarkan dua alat bukti yang cukup. Yang mana pada kenyataannya termohon tidak memiliki bukti yang cukup yang menunjukkan bahwa KMA 130 tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan atau perbuatan menyalahgunakan kewenangan. Termohon justru langsung dengan begitu saja menggunakan KMA 130 tahun 2024 sebagai alat bukti untuk menentukan pemohon sebagai tersangka. Sebagaimana keterangan kepada pers yang disampaikan termohon di berbagai media elektronik, padahal tindakan yang dilakukan termohon tersebut jelas tidak dapat dibenarkan menurut hukum. Sebab menurut hukum berdasarkan azas praduga rehmatik atau presumpsi ius causa KMA 130 tahun 2024 itu haruslah dianggap sah karena tidak bersifat melawan hukum sepanjang masih berlaku atau belum dibatalkan. KMA 130 tahun 2024 itu merupakan dasar hukum yang digunakan untuk menjalankan amanah undang-undang agar roda pemerintah tetap berjalan atau tidak berhenti, inkasu penyelenggaraan haji tetap berjalan, dan pelaksanaan yang mengutamakan kelancaran dan keselamatan jamaah atau menekan potensi timbulnya korban jiwa. Bahwa selama tidak ada dua alat bukti yang dapat menunjukkan atau membuktikan bahwa KMA 130 tahun 2024 merupakan perbuatan melawan hukum dan atau perbuatan menyalahgunakan wewenang, maka terbukti bahwa saat termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka tidak terdapat atau tidak didasarkan pada kecukupan alat bukti yang disyaratkan oleh undang-undang. Oleh karena itu, penetapan tersangka yang dibuatkan oleh termohon harus dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dilanjutkan ya. Seperti itu ya. Bahwa sebagaimana telah disampaikan dalam dalil di atas, penetapan tersangka yang dilakukan oleh termohon tidak sah karena 1. Penetapan tersangka tidak memenuhi prosedur sebagaimana mestinya. 2. Syarat minimal 2 alat bukti penetapan tersangka tidak terpenuhi. Ketiga, termohon tidak berwenang melakukan penyidikan maupun penetapan pemohon sebagai tersangka. Seluruh rangkaian tindakan tersebut terbukti secara jelas, tegas dan terang benderang melanggar ketentuan hukum yang berlaku. A. Pasal 90 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan pasal 91 KUHP baru. B. Pasal 6 huruf E, 11 dan 21 Undang-Undang KPK amandemen. C. Pasal 44 Undang-Undang KPK lama. D. Pasal 622 ayat 1 huruf L, ayat 4 huruf A dan B KUHP baru junto poin 55
pasal 622 huruf L ayat 4 huruf A dan B Undang-Undang Penyesuaian Pidana. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji. F. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. G. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. H. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Bahwa semangat atau spirit serta maksud dan tujuan dari berlakukannya KUHP baru ialah supaya penyempurnaan KUHP sebelumnya dengan cara berbagai perubahan atau pembaharuan yang menghadirkan. Yang pertama, KUHP baru lebih menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Kedua, penguatan mekanisme pra-peradilan untuk menguji keabsahan tindakan penyidik dan peradilan pidana. Tiga, transparansi dan akuntabilitas tindakan penyidik. Empat, penguatan hak tersangka untuk menjamin keadilan, transparansi, dan perlindungan hak asasi manusia dalam penegakan hukum. Dengan mengingat semangat atau spirit dari KUHP baru, maka kesalahan-kesalahan yang dilakukan termohon dalam tindakan atau upaya paksa penetapan tersangka sebagaimana telah diuraikan di atas mutlak tidak boleh dimaklumi atau diberikan maaf, sebab sikap memaklumi kesalahan-kesalahan dimaksud dapat membawa akibat yang sangat fatal berupa tidak akan muncul pesan yang jelas kepada termohon maupun aparat penegak hukum lain yang di luar termohon agar mereka tidak bertindak di luar batas wewenang yang diberikan undang-undang dan atau tidak mencampakkan undang-undang yang telah mengatur syarat dan tata cara yang harus dipatuhi dalam melakukan upaya paksa. Tidak akan ada efek deterrence atau jerak bagi termohon maupun aparat penyidik lainnya di luar termohon untuk tidak mengulangi lagi kesalahannya. Yang ketiga, akan menjadi sebab bagi tumbuh suburnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap KUHP baru maupun penegakan sistem hukum pidana yang berkepastian hukum, adil, dan membawa manfaat. Berdasarkan seluruh hal-hal yang telah diuraikan dalam permohonan pra-peradilan ini, dengan segala hormat dan kerendahan hati, mohon kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan akhir sebagai berikut. Mengadili: 1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat keputusan pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi nomor 88 tahun 2026 tanggal 8 Januari 2026 tentang penetapan tersangka atas nama Yakut Khalil Qomas adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Menyatakan surat Komisi Pemberantasan Korupsi nomor B-2 Romawi Dik titik 00 garing 23 01 titik 2026 hal pemberitahuan penetapan tersangka tanggal 9 Januari 2026 adalah bukan surat penetapan tersangka atas nama Yakut Khalil Qomas dan dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4. Menyatakan 3 surat perintah penyidikan, yaitu A. Surat perintah penyidikan nomor Sprindik garing 61 garing Dik titik 00 garing 01 garing 08 2025 tanggal 8 Agustus 2025. B. Surat perintah penyidikan nomor Sprindik garing 61 A titik 2025 garing Dik titik 00 garing 01 garing 11 garing 2025 tanggal 21 November 2025. C. Surat perintah penyidikan nomor Sprindik garing 01 garing Dik titik 00 garing 01 garing 01 2026 tanggal 8 Januari 2026 yang semuanya dijadikan dasar termohon untuk melakukan upaya paksa penetapan tersangka terhadap diri pemohon adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan atau upaya paksa yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri pemohon. 6. Menghukum termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pra-peradilan ini. Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pra-peradilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
Demikian yang mulia ringkasan dari permohonan kami. Baik, itu tadi permohonannya pra peradilan pemohon. Untuk termohon kemarin sudah ketika direlas sudah dilampirkan ya perubahannya ya. Kemarin ada perubahan. Izin yang mulia, adalah sudah kami terima, memang karena perubahan cuma jalan bebas, kami perlu konfirmasi dan baru terkonfirmasi hari ini. Sementara kami baru menerima satu dua bulan. Tapi sudah terima ya, perubahannya sudah terima. Iya. Sudah ya. Baik. Selanjutnya akan kita susun jadwal persidangan. Jadwal persidangan ini sifatnya imperatif, jadi harus disampaikan kepada para pihak untuk tidak menawar jadwal persidangan karena pemeriksaan pra peradilan ini dibatasi oleh waktu. Jadi disampaikan kepada para pihak untuk mematuhi jadwal-jadwal persidangan yang sudah disusun. Untuk jawaban besok pagi 4 Maret 2026 jawaban, kemudian terkait replik dan duplik akan menggunakan hak replik apa tidak kuasa pemohon. Yang mulia kita menggunakan replik yang mulia. Replik ya. Di sana duplik menggunakan baik. Jadi tanggal 4 kita ada 3 agenda jawaban, replik dan duplik. Setelah jawaban sidang akan saya skos kesempatan yang menyusun replik. Setelah replik kita skos untuk kesempatan duplik. Seperti tadi saya sampaikan, karena persidangan ini terbatas oleh waktu, maka jawaban, replik, duplik jadi 1 hari. Kemudian untuk pembuktian pemohon Kamis 5 Maret 2026. Izin yang mulia menyampaikan usulan yang mulia untuk tanggal 5 Maret pembuktian pemohon jika diperkenankan yang mulia. Untuk hari Kamis 5 Maret itu seluruh pembuktian surat dulu yang mulia dari kedua belah pihak, baik dari kami sebagai pemohon juga dari pihak termohon. Baru setelahnya di Jumat kami hadirkan ahli yang mulia. Tanggapan? Izin yang mulia, kami keberatan karena Jumat kan hari pendek sehingga waktu pagi kedua kerja tidak mencuci waktunya yang mulia. Jadi untuk kami setuju dengan yang mulia untuk tanggal 5 bukti dari pemohon baik tertulis maupun ahli. Jadi saya putuskan tanggal 5 bukti pemohon tertulis ataupun saksi ataupun ahli 1 hari. Tanggal 6 pembuktian termohon bukti surat atau ahli atau saksi. Tanggal 9 kesimpulan. Tanggal 10 tidak ada sidang, saya mohon waktu menyusun putusan. Tanggal 11 putusan. Itu jadwal sidang kita. Kemudian karena ini para pihak hadir lengkap, saya akan membuat kesepakatan kepada para pihak. Sidang ini akan kita laksanakan jam 10. Kenapa? Saya tidak hanya sidang ini saja Bapak Ibu. Di belakang itu banyak para pihak yang mau bersidang juga. Supaya tidak ada yang terdolimi, tidak ada yang merasa diabaikan, maka saya perintahkan para pihak hadir jam 10. Besok pagi jam 10. Toleransi boleh Pak? Boleh. 15 menit. 10.15 lengkap tidak lengkap saya sidangkan. Itu kesepakatan kita.
Ada yang mau disampaikan sebelum saya tutup? Izin Yang Mulia, terkait dengan jadwal tadi, kami menegaskan soal alasan tambahan atau kami minta alat bukti tertulis dari pihak pemohon dan termohon bisa disatukan karena kami ingin nanti di dalam proses pemeriksaan pembuktian berikutnya di ahli kita bisa melakukan pengujian dan melihat secara langsung bukti yang disampaikan secara tertulis oleh masing-masing. Itu salah satu alasan yang mulia. Nah yang kedua yang mulia, untuk pembuktian kami di hari Kamis, kami akan coba usahakan secara maksimal, tapi kami juga ingin mengajukan jika memang ada nanti ahli kami yang tidak bisa hadir di hari Kamis, apakah juga bisa dihadirkan di hari Jumat, karena ini selalu jadwalnya. Gitu ya, Bu. Sudah saya tekankan, silakan para pihak memanfaatkan waktu yang disediakan. Tanggal 5 bukti pemohon ya bukti pemohon, surat ahli saksi sekali. Tanggal 6 bukti termohon, itu tidak ada lagi tawar menawar. Oke, ada sana mau disampaikan sebelum ditutup? Ada? Terakhir saya sampaikan kepada para pihak, persidangan ini tidak ada transaksional, tidak ada suap, tidak ada gratifikasi, tidak ada pemberian janji uang atau barang. Penyelesaian perkara ini murni pembuktian. Para pihak tidak perlu menghubungi orang pengadilan, pejabat pengadilan untuk minta dimenangkan. Tidak perlu. Begitupun sebaliknya, jika ada pihak-pihak yang mengatasnamakan hakim pemeriksa ini bisa memenangkan dengan imbalan sejumlah uang, saya pastikan itu penipuan. Silakan langsung dilaporkan ke Mahkamah Agung. Paham kuasa pemohon? Kuasa termohon, sidang ditunda tanggal 4, jawaban replik duplik jam 10, sidang ditutup.